Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Mulyawati dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat angkatan tahun 2020. Nah, pada video kali ini dalam mata kuliah penulisan ilmiah, saya akan menjelaskan tentang format makalah ilmiah. Ada 3 topik yang akan dibahas, yaitu mengenai proses penyusunan makalah, struktur makalah, dan yang terakhir lampiran. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam makalah yaitu bahan dan ukuran kertas, lalu pengetikan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Bagaimana cara membuat makalah yang baik dan benar? Proses penyusunan makalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan makalah yaitu pemilihan topik dan pemilihan bahasa. Untuk pemilihan topik dapat pula diperoleh dari uraian latar belakang masalah. Sebagai bahan tambahan pertimbangan, Susmarwanti MPD menyarankan ada 4 hal yang harus disesuaikan dalam topik makalah. Yang pertama yaitu kemampuan Anda dalam menguasai teori atau kajian masalah. Yang kedua, ketersediaan bahan pendukung, referensi, dan literatur lain yang dapat Anda akses. Kemudian, kesan menarik dan unik dari topik Anda. Dan yang terakhir, seberapa besar manfaat dari makalah yang Anda terbitkan secara umum. Pemilihan bahasa. Makalah harus disusun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makalah biasanya menggunakan bahasa baku atau sesuai ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, pada tahap-tahap tertentu, penulis dalam karya ilmiah perlu memperhatikan alur proses dalam memproduksi tulisannya melalui proses yang tidak singkat, akan tetapi perlu upaya yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan, yang pertama memahami serta menganalisa topik yang akan ditulis. Yang kedua menyusun topik berdasarkan pola pikir yang telah kita dapatkan. Dan yang ketiga mengumpulkan materi-materi referensi. Dan yang terakhir menulis dan menyusun materi-materi yang telah didapat dengan pola pikir yang telah dibuat. Selanjutnya struktur pembuatan makalah. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah seperti makalah, memang tidak boleh ditulis sembarangan dan harus mengikuti aturannya. Struktur dari makalah yaitu 1. Lembar judul, yaitu memuat judul makalah, nama, NIM, nama tempat perguruan tinggi, dan tahun. Yang kedua ada lembar pengesahan, ketiga kata pengantar, 4 daftar isi, 5 daftar gambar jika ada, 6 daftar tabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Firani dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin meneruskan penjelasan dari teman saya yaitu Ratna Mulyawati, penyusunan format makalah ilmiah. Saya ingin menjelaskan tentang struktur-struktur apa saja yang ada pada format makalah ilmiah. Yuk kita simak. 7. Batang tubuh makalah terdiri dari A. Pendahuluan. Pendahuluan berisi pengantar ke permasalahan pokok yang memberikan gambaran tentang batasan dan tujuan penulisan. Bab ini dibagi dalam 3 subbab sebagai berikut. Pertama, latar belakang. Latar belakang memberikan penjelasan tentang manfaat, pentingnya dari timbulnya judul atau topik yang dibahas. 2. Ruang lingkup. Ruang lingkup memberikan penjelasan tentang ruang lingkup permasalahan yang menjadi batasan dalam pembahasan.
3. Maksud dan tujuan. Memberikan penjelasan tentang maksud penulisan makalah dan tujuan berisi tentang hal-hal yang diinginkan pada penulisan makalah, sesuai dengan konteks permasalahan yang akan dibahas. B. Pembahasan. Pembahasan merupakan isi dari makalah berupa uraian yang relevan dengan ruang lingkup. Bagian dalam pembahasan meliputi yang pertama, uraian yang membahas pemecahan masalah sesuai dengan isi topik. Yang kedua, dalam menguraikan pembahasan ini dapat menggunakan bahan referensi yang resmi. Yang ketiga, faktor-faktor penentu seperti faktor pendukung dan faktor penghambat dapat disertakan bila memungkinkan. Yang keempat, uraian yang dibahas untuk menjawab permasalahan dengan alternatif pemecahan masalah. C. Penutup. Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan penegasan inti makalah. Penutup juga menjelaskan kekurangan serta kelebihan dalam penulisan makalah penelitian. D. Daftar pustaka. Acuan dalam penulisan makalah baik dari buku, internet, dan sumber lainnya. Daftar pustaka berisi referensi-referensi yang dicantumkan atau dipergunakan dalam penyusunan makalah. Yang terakhir, ada lampiran. Untuk lampiran, yuk kita simak penjelasan dari Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hayati dengan NIM 2019122200039 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu Ratna dan Dewi, yang telah menjelaskan tentang proses penyusunan makalah dan struktur makalah. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu bagian terakhir dari makalah, yaitu lampiran. Lampiran dalam makalah berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan dalam penulisan hasil-hasilnya, baik berupa gambar, data-data tambahan, ataupun grafik. Lampiran berfungsi sebagai penjelasan tambahan terhadap pembahasan yang telah ditulis, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah pembahasan makalah melalui gambar maupun grafik. Setiap lampiran biasanya diberi nomor urut. Selanjutnya, kita perlu tahu apa saja yang diperhatikan dalam makalah. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam makalah yaitu bahan dan kertas. Ukuran kertas yang biasanya digunakan adalah A4 dengan ketentuan 21 kali 29,7 dan jenis kertas yang digunakan adalah HVS dengan berat 80 gram. Selanjutnya, selain bahan dan ukuran kertas, kita perlu memerhatikan pengetikan. Pengetikan menggunakan software pengolah kata dengan platform Windows seperti Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Jenis huruf yang biasanya digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Selanjutnya, halaman judul sampul atau luar hardcover yang menggunakan huruf tegak, kecuali istilah asing dan dicetak tebal atau bold.
Kemudian ada catatan kaki atau footnotes. Huruf tebal atau bold digunakan untuk judul dan subjudul, baik itu subbab maupun sub dari subbab. Huruf tebal atau bold juga digunakan untuk memberi penekanan, pembedaan, dan lain-lain. Selain huruf tebal atau bold, kita juga mengetahui adanya huruf miring atau italik yang digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah, juga memberi penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. Sekian dari saya, terima kasih.